Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Nah, untuk mengisi waktu libur, kita akan pergi ke Para untuk melepaskan tenaga yang telah tersimpan selama ini. Nah, perjalananku dimulai di Jalanan Raya Solok Padang, Jalan Lintas Sumatera Barat. Ini posisi kami berada di daerah Sawahili ya, menuju Cupak Karasa. Jalanan pada pagi ini sangat sepi ya teman-teman. Lanjut saja, kita sudah berada di daerah Karasa, di pedesaan. Di sini banyak tumbuh-tumbuhan hijau di sekelilingnya, hamparan padi yang mulai menguning. Sebentar lagi kita panen ya teman-teman. Siapa yang mau ikutan silakan. Oh ya teman-teman, sebelum kami berangkat tadi, kita telah menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih dahulu. Biasalah ibu-ibu rempong sibuk dengan kegiatan rumahnya baru bisa meninggalkan rumah. Nah, inilah perjalanan ke kebun Para Sakarasa. Jalanan sepi, jalannya masih belum diaspal, masih terjal. Itu nampak terlihat oleh kita heler. Cuaca saat ini panas ya teman-teman. Kalau kita lihat di handphone itu tertulis sekitar 38 derajat Celcius daerah Nagari Gunung Talang pada saat ini. Itu ada teman Pak Su yang membawa anjing. Jalanan ke sini agak susah ya teman-teman, mungkin masih daerah pedesaan di pedalaman, jadi belum ada perbaikan jalannya. Dan biasalah di daerah pedesaan itu rumah yang ada di sini masih berjarak jauh antara satu rumah dengan rumah yang lainnya, tetapi alhamdulillah suasana udaranya masih segar, sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Oh ya, kemana nih liburan teman-teman hari ini? Semoga liburannya menyenangkan ya. Di sini kami tetap bersemangat pergi ke Para, walaupun sangat terasa mistisnya. Masih pagi, cuman sangat terasa hening ya teman-teman. Ini ada di tanjakan dalam posisi yang agak menegangkan. Oh, ternyata di sini suami saya hampir lupa kemana jalannya, entah belok ke kiri entah belok ke kanan. Ternyata alhamdulillah, dan akhirnya kita belok ke kanan ya, setelah mencari terlebih dahulu rasa-rasanya di mana. Dan sedikit lagi kami akan sampai ke Para yang setelah lama tinggal. Untuk aku ini adalah pengalaman pertamaku untuk pergi ke sini, karena selama ini sibuk dengan kegiatan sekolah, kegiatan rumah tangga. Jadi alhamdulillah anak sudah pada besar, kita bisa berjalan untuk mewujudkan visi dan misi, yaitu berladang di Para yang sudah lama tinggal. Nah, alhamdulillah ternyata kita setelah sampai, suasananya sunyi mencekam sekali, dan tidak ada satu orang pun yang kami jumpai di sana. Itu terlihat sebuah pondok kecil, itu bukan rumah, cuman pondok yang ada ternak kambingnya, cuman itunya tidak ada, orangnya tidak ada. Katanya dia pergi ke Jakarta untuk berhelat saudaranya. Nah, ini dia keadaan Para suami saya yang telah lama tidak dilihatnya, tidak diperhatikannya, dan tidak diolahnya. Sungguh menyeramkan ya teman-teman, rasanya masuk ke dalam hutan rasa olehku. Itu beliau suamiku menunjukkan daerahnya bagaimana ya, agak terjal, namun penuh semangat juga lah kita masuk ke sini dengan membaca bismillah, semoga tidak ada terjadi apapun.
Nah, setelah sekian lama bekerja, beberapa jam kemudian ini sudah mulai terang oleh kami. Inilah keadaannya, sudah mulai ditebas rumputan yang panjang-panjang. Nah, itu adalah pondoknya milik mertuaku, ayah suamiku, yang sudah hampir 1 tahun ini meninggal. Pada saat di sini ada pengalaman mistis yang kami rasakan tadi ya teman-teman. Pada saat aku berjalan ke daerah rumah atau pondoknya mertuaku tadi, aku mencium berbagai bau yang ada di sana. Karena takut, aku tidak berani menyampaikannya kepada suamiku apa yang aku rasakan dan apa yang aku cium. Ya hanya berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu dia suamiku. Nah, alhamdulillah sudah mulai terang kembali di sana. Itu terlihat sangat jauh, sebetulnya itu tidak terlalu jauh, tapi ya aku takut untuk ke sana. Rencananya selama berlibur ini kami akan sering ke sini untuk mengolah atau menanam berbagai kebutuhan hidup kita nantinya. Pada tidak dimanfaatkan lahan sebanyak ini, lebih baik kita manfaatkan ya teman-teman. Dan kebetulan libur pada saat ini begitu panjang, kami mencari kesibukan pada saat suami saya tidak pergi ke pasar. Ya, kami berdua pergilah ke sini. Tadi pada saat saya sedang menebas-nebas rumput, saya merasakan sangat dekat sekali bau wangi-wangian di hidung saya. Rasanya di samping kiri kanan saya penuh dengan bau wangi itu, dan saya sangat terkejut di saat saya motong rumput dekat batu. Saya mendengar beberapa hantaman yang sangat keras dari tanah itu. Ya, tapi saya tidak mungkin menceritakannya kepada suami saya. Nanti setelah sampai di rumah pastilah saya bercerita kepada beliau. Dan ternyata setelah saya sampai di rumah, suami saya pun merasakan hal yang sama, apa yang saya rasakan dan apa saya dengar, apa yang saya cium, beliau juga merasakannya. Saya kembali bertanya, pada saat dia pergi bersama orang tuanya, apakah pernah merasakan seperti itu, mencium hal-hal yang seperti itu? Ternyata tidak pernah sekalipun. Bahkan suami saya itu sering kesini sendirian, tidak pernah merasakan, mencium, apalagi melihat hal-hal yang aneh. Ya entah apalah artinya pada saat ini. Pada saat pertama saya pergi ke sini, saya mengalaminya dan suami saya juga mengalami hal yang pertama. Hari setelah mulai hampir asar, kami bersiap-siap pulang. Saya mengemaskan barang. Alhamdulillah sudah hampir 1/3 lahan telah kami tebas dengan bersih. Insya Allah besok dilanjutkan dan siap-siap untuk berangkat pulang. Nah, bagaimana dengan pengalaman teman-teman? Pernahkah merasakan, melihat, atau mencium hal-hal yang aneh yang di luar dugaan dan di luar rencana dan tidak pernah dialami sebelumnya dimanapun atau di daerah-daerah baru yang baru kita masuki? Silahkan like, komen, dan share ya teman-teman. Bagi cerita pada saat libur berangkatan kami untuk kembali pulang, karena hari sebentar lagi sudah menunjukkan waktu asar. Badan sudah mulai capek, dan tubuh saya ini rasanya kok nggak enak gitu. Kepala saya berat, mata saya pun sangat mengantuk. Ini perjalanan pulang, kami sengaja pulang tidak lewat jalan yang tadi karena istilahnya membolang ya teman-teman, ingin menikmati suasana baru. Jadi kita jalan ke arah SD Mutiara Quran. Saat pulang kami sudah banyak menemukan rumah-rumah penduduk di sekitarnya, dan ternyata tadi suami saya mendapatkan informasi kalau daerah itu telah mulai dimasuki oleh air pam.
Alhamdulillah sekali, karena mendengar berita itu kami pun sangat bersemangat dan ingin segera memasukkan air ke daerah tempat kawasan perkebunan suami saya tadi, karena selama ini air tidak pernah masuk ke sana. Sulit sekali apabila kita sholat, kita harus keluar dari sana pada saat jam sholat zuhur tadi, jam setengah 12 sampai jam 1 tadi kami keluar dari para mencari tempat sholat, pergi ke. Nah, sesampai di rumah sebagai emak-emak kita tetap masak. Ini cabai telah selesai saya giling dan tadi juga telah menggoreng tahu, ikan dan jengkol, dan lihatlah betapa buat tumpuknya piring-piring ini. Karena kenapa? Karena air tempat saya tidak mengalir, teman-teman. Jadi begitulah. Nah, sekian dulu hari ini kegiatan saya. Esok kita kembali lagi. Dah. Selamat berjumpa kembali besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.